orang itu. Oh, ada sesuatu yang bergerak. Ya, matanya gede, ada taring. Si perempuan yang tangkap dia dilempar. Setelah kamar ini baru dia posisinya kayak genteng gitu. Ya logikanya masa ada orang lewat coran sampai sekeras itu, kayak jalan gitu, buk 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 gitu. Diketokin semuanya kacanya. Jadi ada ngetok gitu, padahal itu lantai 2 kan, lantai 2 di atas, itu semuanya diketokin. Beberapa malam kemudian itu si pintu kamar tuh ngebuka, si pintu kamar ngebuka tapi nggak ada orang yang ngebukanya. Selamat malam Samuda, selamat datang di Nightmare Site Ekspedisi. Untuk malam hari ini, Dimasta akan datang ke satu tempat yang sebenarnya ini tempat spesial banget. Bisa dibilang tempat anak-anak Ardan Radio buat istirahat. Di mana itu? Ya, malam hari ini kita akan ke mes Ardan Radio. Kenapa mes Ardan Radio? Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mes ini ternyata punya atau menyimpan cerita-cerita serem. Ya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi, dari yang pernah tinggal sampai yang pindah, sampai yang sekarang masih tinggal pun itu banyak banget mengalami kejadian-kejadian yang memang hubungannya sama hal-hal gaib. Nah, sekarang ini Dimas ada di satu jalan menuju ke mes itu. Kebayang kayak gimana ya jalannya. Ini udah malam juga, dan ini kayaknya pohon beringin, ada pohon nangka juga, dan kondisinya ada sesuatu yang bergerak tuh. Ya, tadi mungkin sempat kedengaran tuh, ya kan? Ada sesuatu yang mulai bergerak di sebelah kiri saya. Ini lumayan agak sedikit merinding, karena memang kondisinya juga kayak terbengkalai gitu ya, aksesnya untuk lewat sini nih, kayak hutan, terus pohon pisang. Iya, sudah pasti kalau udah ada pohon pisang, pohon nangka, udah nggak usah ditanya, ada penunggu-penunggunya. Makanya Dimasta nggak bisa sendirian di sini, dia mau ngajak Kang Jeffrey. Waalaikumsalam. Kemar. Ini kita ajak Kang Jeffrey. Sebelumnya yang udah pernah nonton Nightmare Site episode sebelumnya, kita bareng sama Kang Jeffrey ya. Iya. Nah, hari ini pengen coba aja Kang Jeffrey untuk ikut jalan-jalan sesuai waktu kemarin, kayak wah kita ekspedisi. Nah, malam hari ini ekspedisi pertamanya bareng sama Kang Jeffrey ini ke mesnya Ardan. Nah, sebelum masuk ke dalam deh Kang, ini di sini kita lumayan tadi ada pergerakan susuk di situ tuh. Jadi mulai sesuatu nih ada nih kelihatan semua ya. Nah, kalau kita berada di sini nih Kang ya, berada di sini berdua seperti ini, kita ngobrolin hal-hal seperti itu, mereka itu senang gitu. Jadi bukan ada yang di sini aja. Jadi yang dari bangunan sebelah, itu yang tadi awalnya cuma lihat-lihat, akhirnya merapatlah ke sini gitu, ngumpul semua di sini. Yang paling banyak nih ya, langsung naik ya. Tensinya langsung naik nih. Yang paling banyak ini adalah sosok perempuan, paling banyak di sini. Perempuan, karena memang setiap spot atau sudut ya bisa dibilang, kayak di pohon tadi, gerak tadi barusan juga termasuk salah satunya, itu banyak dihuni oleh sosok perempuan. Dia perempuan itu maksudnya kuntilanak kan? Waduh, ulangin lagi. Nah itu ya betul. Karena memang di sini agak sensitif. Kalau menurut saya pribadi ya, ketika disebut nama kuntilanak, nah itu reaksi hawanya pun berbeda. Nah, mereka seperti suka ya disebut sosoknya seperti itu. Waduh, ini berarti saya manggil dong. Ada satu nih.
Jadi di sini ya, pas banget di atas kita ini, di atas nih. Mungkin Oke. Oh iya, saya juga udah mulai kerasa. itu bisa dibilang, kalau dibilang rambutnya itu ya, kalau biasanya kalau saya nggak tahu ya ukuran kunti itu seperti apa energinya, tapi yang ini cukup luar biasa energinya karena rambutnya itu acak-acakannya udah mungkin ngimbal ke bawah. Oke. Oh. Dia sampai Ngimbal ke bawah, terus matanya nggak ada ya sebelah sini. matanya nggak ada satu. Jadi seperti apa ya, hilang aja seperti itu, hitam semua. Mungkin banyak cerita di sini suka ada di sela-sela pohonan ya, cuman kainnya aja turun sama rambutnya. Jadi orang lewat sini itu berpikir ini akar pohon itu ya, Oke. tapi sebenarnya rambutnya. Jadi ketika dia kena mukanya lewat, Ini kok banyak. lihat, terus dia langsung ketawa. Ternyata sosok itu. Nah ini yang paling sering di sini. Kita pun berdiri di sini. Tadi pas ada pergerakan itu, sepertinya dia ada di situ juga. Ada situ juga. Nah itu untuk area sini, itu makhluk atau sosok kuntilanak itu yang lebih banyak dominan. Dominan situ ya. Area sini. Dan juga agak sedikit aneh sih di hutan gini, tapi ada bunyi cicak. Ya, Kayak jelas ya. Cicaknya, jelas. Ya. Ya mungkin insan muda juga pernah dengar kalau ada bunyi cicak. Itu bisa jadi salah satunya adalah si sosok perempuan itu yang kadang berbunyi seperti itu tadi ada. Iya. Itu memang kadang lama-lama dia lebih besar bisa suaranya. Tak gitu. Jadi cicaknya kecil ya awalnya, tapi lama-lama besar gitu. Memang gitu dia. Cicak sih. Mau biasanya. nunggu sampai suaranya gede ya? Hah? Boleh. Tapi itu ngeri sih. Iya. Jadi kebayang ini kan ada akar-akar kayak beringin atau apa, terus kayak orang lewat. Orang lewat kira akar Ternyata gitu ya. rambut. Rambutnya. Jadi ketika Lihat. ditarik, lihat Iya. situ, pas ketika si orang itu ini kok seperti rambut dilihat. Nah itu tuh yang bahaya di situ. Jadi ada satu frekuensi yang nyambung ya, kita bilangnya bahasa agak sedikit logis ya, bahasa terlalu mistis gitu. Frekuensi antar si makhluk itu sama orang yang ketika lihat, dia kan kaget ya, kaget, terus penasaran. Secara nggak langsung dia otomatis batinnya terbuka itu. Ketika dia lihat, nah di situ suka kesurupan, sakit, atau segala macam. Kadang nggak bisa gerak gitu ya, diam. Nah itu karena itu frekuensinya nyambung. Wow. Ini lumayan nih untuk pohon yang ada di sini. Luar biasa. Ini baru depannya aja insan muda. Kita belum masuk ke gedung Mes Ya. Ardanya loh. Ini di luarnya udah kayak gini. Nah, yang di dalam kayak gimana? Lumayan. Kita bakal masuk Ayo. berekspedisi. Tapi sebelumnya jangan lupa juga buat subscribe YouTube channelnya Arden Radio, nyalain lonceng notifikasi juga biar tahu update-nya juga untuk Arden Radio dan juga Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Side ekspedisi ini sendirian. Oke. Aku ngerasanya kayak gitu, nggak tahu itu mimpi, nggak tahu itu beneran. Pas aku ngadep lagi ke sini, itu adalah nenek-nenek dan dia lagi maju ke depan ke arah aku. Oke, dia langsung bangun. Ya udah, ya. Tapi si bau nenek-nenek ini wanginya wangi pandan gitu guys. Mes Arden nih. Oke. Nah, ini masuk ke dalam sana. Nah, ada cerita-cerita nih dari anak yang tinggal di sini. Sering ngeliat sosok nenek-nenek nih. Kalau Nenek-nenek, di oh. daerah Depan masuk sini ya. gerbang ini tuh dia sosoknya ada sering ngeliat nenek-nenek. Sebenarnya sosok nenek-nenek itu emang dari rumah ini atau emang di jalanan sini atau gimana nih Kang? Kalau nenek-nenek itu ya sebenarnya yang pertama kali saya sampai itu area jalan atau gang ini aja. Jalan ini aja. Nah, Oh, jadi tidak masuk ke area dalam. Jadi karena memang suka di depan. Suka kadang mungkin ada yang pernah dengar suara sapu ya. Nyapu srek seperti itu. Oke. Itu biasanya kalau karakter makhluk seperti itu ya, biasanya di tengah malam munculnya. Itu jarang-jarang.
hanya sepintas saja. Jadi pas ketika saya nyampe ada yang lewat, wah ini sosok. Ketika saya coba aja komunikasi, cuma bilangin saja, rek naon dia, gitu aja. Aduh, saya ucap salam langsung masuk aja. Nampak bentuknya, wujudnya ya nggak jauh seperti nenek biasa, cuman emang dia terlalu bungkuk, cuman jalannya itu kayak gimana ya, beda lah. Seperti dia terlalu bawah gini loh badannya. Oke. Set jalan. Lehernya panjang. Oh. Lehernya panjang. Gini. Nah, karena kan dia itu kan mereka tuh ingin mencari eksistensi mereka ya. Kita lihat, wah ada nenek-nenek, udah akan bertahan seperti itu. Seperti itu. Nah, ada juga yang perempuan atau yang laki-laki gitu kan, gosong hitam. Ini lagi intip nih sekarang. Iya, palanya aja. Nah itu, nah itu seperti itu. Jadi wujudnya itu yang mereka nyaman seperti apa. Pada dasarnya kalau mereka itu semuanya itu bentuknya energi aja. Ya, mungkin sebagai banyak juga yang pengen kita gali malam hari ini di ekspedisi tentang kenapa sih mereka ini sering banget ngeganggu. Apakah memang ada yang membuat mereka ya akhirnya terganggu, atau memang mereka ini hanya jahil aja nih. Kita mau ekspedisi malam hari ini. Kita masuk ke dalam. Ayo. Ini udah masuk ke dalam. Dulu saya juga di sini kan, sempat beberapa tahun di mes ini juga, juga banyak alami kejadian-kejadian. Salah satunya mungkin di paling pojok itu ada ruang cuci ya. Dapur ya. Ini ada kamar mandi belakang. Sini saya ada lumayan perasa. Nah, jadi sama ruang cuci ini semakin ini ya, energinya semakin, kalau saya pribadi ya, semakin terasa. Ternyata itu kan itu perlintasan, jadi satu perlintasan makhluk ya. Jadi ada perubahan energi ya. Ketika jalur kita pertama masuk itu nggak masalah, pas sudah masuk dekat tangga sampai ke sini itu udah beda, energi udah beda. Kalau kita telusuri dari sisi terawangan pun akan terlihat lain hawa energinya itu. Dia maksudnya perlintasan tuh apa nih? Perlintasan tuh gini, jadi ada bahasa jin itu ya, kalau misalnya dia di alam, ya alam dimensi goib atau alam jin itu, dia punya ada tempat untuk biasanya mereka berlalu lewat, yang sekiranya itu hawa itu cocok sama mereka. Okay. Nah dari sini kemana, kadang itu nggak tentu arah, nggak tentu tempat, kadang dalam kamar, kadang dalam gedung atau dimanapun itu. Nah itu kalau orang lihat dari sisi terawangan, wah ini seperti ada kerajaan jin nih. Ya, itu bisa diteliti lagi kerajaan jin ataukah perlintasannya. Karena daerah sini dulunya ya jauh sebelum ini ada bangunan. Ini ada satu pohon besar kan? Ada satu pohon besar. Ayo mau cari letak posisi pohonnya. Ayo. Jadi banyak banget gangguannya, salah satunya adalah cewek nangis. Awalnya tuh nggak pernah berani untuk kalau misalnya ada cewek nangis itu langsung pasang headset langsung tidur gitu. Nah, jadi Kang Jeffrey lagi coba untuk mencari, katanya dulu di sini itu ada sebuah pohon besar yang mungkin menjadi sarangnya mereka ada di sini. Iya. Nah ini posisi di sini kan. Oh dulu di sini? Di daerah sini ya. Ini sini ada jauh ya sebelum ada bangunan ini. Ada satu pohon besar. Kalau bicara diameter mungkin perlu 3 orang lah. Bukan 4 orang untuk memeluk ya. Pohon itu gede banget berarti. Pohon itu nggak terlalu tinggi, cuman karena rimbun, banyak. Dia punya banyak akarnya kemana-mana. Pohon itu biasa ditaruh orang satu semacam sembahan. Jadi untuk keselamatan. Kalau dulu itu bukan untuk, kalau sekarang mungkin pakai nomor atau ini untuk keselamatan. Orang bertapa atau mencari ilham, situ taruh sembahan itu. Bahkan ada yang
prosesi hewan ya, potong tuh ayam ya, hitam, ini warna hitam. Nah, seperti ayam cemani tuh, ini seakan-akan energinya masih menarik ya. Nah, ketika pohon itu hilangnya bukan ditebang, tapi karena faktor alam, roboh karena angin saat itu, mungkin longsor atau apa, roboh, otomatis si makhluk-makhluk tersebut karena masih tertanam akar intinya itu masih ada di bawah ini. Nah, jadi si makhluk-makhluk itu berkeliaran masih sekitar sini. Nah, jadi hal yang wajar ketika sekarang udah ada bangunan, tapi kalau medianya masih ada di bawah, jadi mereka punya rumah di sini. Jenisnya itu mungkin kuningan ya, besar ini. Pusaka juga ya, semacam senjata lah, ujung tombak itu seperti sebesar ini. Walau alam ya, ini yang saya lihat. Ya. Nah, sehingga adanya media tersebut, kita nggak tahu di mana media itu, tapi energinya ada di area rumah ini, sehingga makhluk-makhluk itu pun akan beda. Jadi ketika ada yang baru datang gitu Kang, baru ini pasti akan didatangi dengan sosok segala macam. Sering banget yang penghuni baru itu pasti aja diganggu. Ini mau irip-irip lah udah pasti. Kita mungkin langsung coba cek ke kamarnya. Ternyata pas mau keluar itu hidung saya sama helm saya itu bau bangke ya. Setelah keluar gerbang depan sini baru baunya itu hilang. Nyai Dalima itu tadi yang kita lihat di area sana. Itu yang tadi rambutnya panjang. Yang rambutnya itu. panjang tadi yang kita ada tim dari Arden sendiri masuk tuh. Kita masuk ke dalam ngambil shootnya, dia merasa terganggu. Terus mungkin karena senang dia udah datang. Nah, dilihat mana yang potensi masuk. Mungkin tadi yang teman kita satu lagi itu yang kena. Aduh, itu ini pantesan ya. Gini terus wujudnya, sosoknya ya gitulah, gini berat sama rambutnya dia. Rambutnya biasa. Ini kamar-kamar mesnya dari Arden, ada beberapa kamar di sini. Bentuknya emang kayak kos-kosan gitu. Ada satu kamar, pintu jendela. Dan di sini juga banyak terjadi interaksi yang paling sering itu adalah gerep-gerep gitu ya, atau ada ngelihat sosok kayak perempuan tua juga di sini. Perempuan tua. Ada perempuan tua juga kayak bentuknya sih kayak mungkin wujudnya kayak nenek-nenek gitu ya. Ada satu tempat yang paling favorit dia suka nongol. Gimana? Sebenarnya sosoknya hanya satu ya. Sosoknya satu, tapi anak kecil yang di bawah. Anak kecil itu kadang anak kecil dekat toilet itu WC yang tadi Kang Dimas buka. Nah, biasanya di area situ dia. Nah, kalau di situ cewek, perempuan juga, ya istilahnya itu mungkin umum kita bilang kuntilanak ya. Seperti tapi berbeda dengan makhluk yang itu, yang di pohon yang ini yang di yang area sini ya. Ini satu tempat di sini Kang. Di toren air. Dia suka nangkringnya di situ. Oke. Di atas sana emang ada toren air sih. Jadi bilang toren, misalnya toren mana ya? Ternyata itu. Iya di situ di atas gentengnya ini namanya ada toren air. Dia agresif dalam artian memang ganggu itu ya sudah sering ya, karena ini ternyata memang bukan asli atau asal dari benda atau memang ada sesuatu yang seseorang atau satu hal dia diantar ke sini. Kalau wujud parasnya sepertinya cantik ya, normal biasa, cuman karena pucatnya itu terus rambutnya lurus biasa gitu, ya tutupin seperti itu, tapi nggak hancur kayak seperti itu, nggak biasa. Cuman eksistensi dia di sini itu ya tembus kemana-mana gitu, tengah, kadang dia kesana nongkrong di situ. Kalau dia sering ngeluarin suara-suara rep-rep dia juga. Iya, itu kamar saya itu paling ujung dulu, paling ujung banget dekat WC itu. Waktu itu paling sering itu diganggu, emang kan dengan suara bisikan, bisikan di telinga, dia kenceng banget. Dia kayak bilang keluar kamu sekarang
keluar sampai kayak marah teriak. Itu kondisinya saya lagi tidur, tiba-tiba dengar suara keluar. Akhirnya saya antara mau bangun tapi ini suara apa, suara siapa gitu kan. Keluar sekarang. Wah, langsung saya keluar. Di sana pas keluar emang udah sampai di sini nih. Kayak ngeliat nggak ada apa-apa, nggak ada siapa, nggak ada suara apa, dan hening sepi banget. Pas dilihat itu jam 2 pagi. Nah, setiap jam 2 pagi itu saya waktu tinggal di sini, wah itu sering banget saya gangguannya. Paling kalau tidur 3:30 gitu baru tidur. Karena mungkin jam-jam segitulah kayak lagi sepi paling banget. Ininya, paling mobilitasnya. mungkin saya juga mungkin si sosok cewek ini ya. Jadi pertama cewek itu, yang kedua gini, konsepnya rep-rep itu kan makhluk itu nggak nindih kita, bukan. Dia bisa di area mana, bisa kecuali kalau misalnya yang ganggu kita jenisnya seperti monyet, apa tadi? Kang Jawa ini sering nggak nyebutin sosoknya, jadi saya terus yang nyebutin genderuwo kan. Genderuwo ya. Itu memang jadi didudukin sama dia kalau jenisnya itu. Okay. Nah, aduh, nggak tahu ya. Ini anggap aja saya salah gitu ya. Barusan yang melintas, barusan banget di kamar ini. Tengah, set, gitu. Oke. Ini sosok ini dia bisa jelasin apa ya, kayak ngasih tanda nggak bahwa dia ada di sini, kayak menggerakkan benda atau apapun. Karena dari tadi di ada suara. Yeah. Karena dari tadi di kamera yang sebelah sini nih, dia kan pakai clip on, itu dari tadi kedengeran terus suara ketawa-ketawa ya. Suara ketawa-ketawa. Nggak tahu ya, ini tadi sempat kerekam atau enggak, cuman kalau di sini kayak dengar suara beberapa kali. Banyak. Dia munculin suara ketawa, tapi wujudnya belum tentu di sini, karena di mana ketawanya masuk ke situ, ke rekam. Suara bisikan barusan. Nah, jadi banyak. Jadi tadi yang melintas. Nah ini semakin banyak nih. Jadi kira-kira bisa. Kita rasa pakai ini aja. Kalau misalnya untuk menggerakkan benda itu, terkadang mereka itu butuh energi atau butuh tenaga yang kuat untuk menggerakkan itu. Kita bisa pakai indera perasa tangan kita kan. Oke. Untuk tangan. Ya ini ada teman Rasmus ini dari mes nih. Rasmus. Nah, kebetulan dia juga tinggal di mes, tadi udah cerita-cerita nih. 11 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun lah ya. niatkan untuk cek energi yang ada di sini. Tangan biarin aja ke atas, nggak usah dilawan-lawan, dia gerak, biar gerak sendiri. Oke, yang paling pojok ini kamar mandi nih. Jika sudah terkunci energinya, maka niatkan lagi, ditunjukkan wujudnya seperti apa. Nanti langsung disampaikan. Oh, dipindah lagi. Kunci di situ. Coba. Kayak gimana tuh? Sosoknya cewek ya. Rambutnya panjang banget. Ini nih. Segini. Terus dia mukanya lancip banget, lancip. Aku nggak lihat matanya, cuman kayak ketutupan rambut itu 2. Terus bibirnya kecil ya, hitam gitu. Dia pakai baju putih,
Dia kayak ngajak, dia di sini nih, dia ngajak ke sini nih, ke belakang. Oke. Iya. Ya, jadi di belakang kamar mandi ini ada jendela kecil. Nah, di jendela kecil itu ada ini kan kayak semacam apa ya, halaman, tapi halamannya udah nggak lurus gitu. Tangannya panjang ya, dia tangannya tuh sampai sini nih, sampai ininya dia. Lutut. Iya, betis. Terus kukunya panjang juga. Lehernya ini gini nih, tapi kayak bersisik, entah bersisik atau kayak ada garis-garis gitu. Gitu, tapi dia pakai baju panjang. Ini di dalam dia. Masih sosok yang sama? Nggak, beda. Oh, beda. Sekarang bayangannya beda. Duh, takut ya. Bajunya seperti apa? Dia gini nih, gitu, terus matanya gede. Ya, matanya gede, ada taring 2. Sama ini ya, bulu, tapi dia silau gitu bulunya, silau kayak bulu banyak tapi kayak mengkilap gitu loh. Sini ya, dia kesini nih, Gudang. lari ya. Dia gini-gini terus, Kang. Kalau masih kuat, kalau udah kita ke tengah air. Udah sih, takut sih aku sama ini. Yang paling jelas sih yang ceweknya, karena ini gitu banget. Jadi tadi Rasmus sudah coba untuk Berkomunikasi. Iya, berinteraksi lah ya, kayak coba melihat dibawa kemana, dan ada sosok perempuan di kamar mandi dan di Kamar aku loh. Iya, kamar dulu ya situ ya, sama di daerah gudang. Memang daerah gudang sebelah sana tuh maksudnya ada yang kayak kesek-kesek jalan apa segala macam, cerita-ceritanya banyak sih. Nah, di belakang kamar mandi itu ada kayak halaman kecil emang, tapi sudah nggak kurus, jadi hilang pohon besar apa segala macam. Dan kadang kayak sering ada suara ketukaan dari balik si kaca itu. Ya mungkin si sosok perempuan yang suka ganggu ya. Gua waktu masih di situ kan. Jadi yang tadi Dimas ceritain juga yang keluar itu sempat dialamin temen aku. Cuman dia dia mimpi disuruh keluar dari kamar, terus di sini tuh dia kayak ada orang yang bawa batu gitu mau ngelempar, keluar. Ya, jadi kita tadi ya pas awal Kang Rasmus cari itu energi tangan yang sudah ditaruh energi ini, dia akan mencari yang paling dominan itu, yang sering mengganggu di sini. Nah, tadi kita dapat 2 sosok ya. Pertama perempuan, yang kedua tadi seperti monyet ya. Iya. Tapi bulunya silau seperti itu ya. Dia nggak akan kemana-mana, pasti akan di situ. Nah, cuman yang perempuan ini kalau istilah umum kita tuh bahasanya apa namanya? Kalau yang saudara, yang Wegombel. ya. Yang gitu ya. Saya Wegombel, kuntilanak, genderuwo. Nah, Sebutin semua. itu jadi ada 2 sosok yang memang bisa dibilang paling dominan. Yang paling dominan di sini
Dan ini kemungkinan yang sering mengganggu penghuni di sini. Ini gimana? Mau pas lagi? Boleh. Biarin aja. Dulu pas lagi aja. Lagi kalau udah menjelang maghrib pun kayak udah sepi. Udah, thank you ya. Thank you ya. Berarti emang ada sih sosok-sosok yang ada atau hadir di Ya. sini itu emang ada yang suka jahil, emang ada yang emang ya Kira ada yang Ya. memang udah di sini Udah di sini ada yang lama. suka jahil, yang emang ada yang ikut juga, Ada yang ikut juga. ngumpul di sini. Nah ini sekarang tinggal tergantung bagaimana pemilik rumah atau penghuni ini mau bagaimana berinteraksinya. Seperti ada yang biarin aja lah, cuek boleh. Atau mau dilakukan sebuah ritual atau pembersihan mangga. gitu ya. Ada kayak ada yang menarik dari tadi ada seperti sosok yang pakai baju kerajaan gitu Tadi kan yang tadi sama ya. Heeh, Nah, tadi itu. pertama tuh kayak kita sempat tuh di sebelah sana selagi naik banget itu ada satu sosok dia pakai baju kerajaan gitu ya Kang, gelang apa segala macam. Yang saya di Datang, sini, iya. dia datang kan. Heeh. Nah, saya pun tadi pas beliau datang itu, energinya udah beda ya. Jadi ketika dia datang, wah kita harus siap-siap juga nih. Nah, mau apa gitu. Ternyata cuma ngasih tahu aja bahwa kalau berbicara masalah pohon yang tadi, Yang sebelumnya nah itu saya yang jaga di situ. Seperti banyak itu. juga di sini Nah, kalau ya. yang kakek itu, yang seperti baju kerajaan itu sebenarnya bisa kita lebih dapat informasi jauh lebih luas lagi seperti apa dulunya. Nanti dia cerita seperti dan saya dapat bocoran dari dulu ada pohon segala macam. Nah itu dari ya jenis yang sama kayak tadi. Jadi dia ngasih tahu dia Oke, itu. ya mungkin karun mungkin. Ya. Malam hari ini di Nightmare Exhibition barengan sama Kang Jeffrey. Ya. Dan yang pasti memang sosok-sosok yang ada di Mes Arden ini lumayan banyak dan kadang mengganggunya itu ekstrim dan lain-lain, tapi tadi sempat kita coba cari tahu sosok-sosoknya dan ternyata paling dominan adalah sosok si perempuan Yang tangkap itu dia dilempar. main lempar-lempar ya di atas Itu yang tadi tuh ya. Nyai. Nah, yang di luar ya, itu lemparannya kan dari sana ya. Iya, ini nggak ada pohon lebih tinggi dari atap ini. Nggak ada, ini paling tinggi. Kalau ada pohon mungkin dari pohon plek jatuh. Ini nggak ada lagi yang lebih tinggi ya. Nggak ada lagi yang lebih tinggi dan ada kerikil batu dan cuma kita doang sini. Di kiri kanannya hutan loh ini. Bukan hutan lah, kayak halaman ya rumput-rumput liar. Siapa yang mau lempar ke sini? Kalau bukan dia. Iya. Gara-gara tadi gua nyebut. Tadi apa sih? Kata Kuntilanak ya. Serem. Oke, banyak sekali ada interaksi juga dan tadi nggak tahu sih sempat dengar suara tawa Banyak. lempar lagi, boleh silakan. Boleh lempar terus, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Sama-sama. Jeffrey untuk non pisan. Ya, Kalau kita sama-sama. bisa jalan-jalan lagi di Nightmare Ekspedisi. Kalau misalnya kamu punya tempat buat kita datangin ekspedisi, ada rekomendasi juga, kalau bisa komen di bawah ini. Jangan lupa juga buat follow Instagram Arden di @ardenradio dan subscribe YouTube channel Arden Radio. Jangan lupa likes, komen juga dan nyalain lonceng notifikasinya buat tahu update-update selanjutnya di Nightmare Site. Yang pastinya kalau gitu sampai ketemu lagi di Nightmare Site, doku misteri atau ekspedisi selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Site ekspedisi ini sendirian. Assalamualaikum. Nyai, ini mau nyampein apa Nyai? Kamu masuk ke Ini ayah naon, ayah. Bener itu.